Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk bermajelis membaca satu atau dua ayat dari Al-Quran. Semoga bacaan kita menambah ketakwaan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayat ke-95 ya. Ya. Silakan dibaca. Ya, dua ayat. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir kepada dia dan kesempurnaan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berbalik? Dia menyingkirkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallah, sesungguhnya Allah faliqul habbi wan nawa. Ya. Apa artinya faliq? Ya, disebutkan dalam tafsir. Ya. Faliq dari kata falaq yang artinya asyaq. Ya, asyaq itu artinya membelah. Ya, arti harfiahnya membelah. Ya, atau merobek. Ya. Syaqqal juyub ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merobek kantong. Ya. Faliq atau falaqa atau syaqqa. Ya. Dalam terjemahan disebut menumbuhkan, ya, diterjemahkan dengan menumbuhkan. Walaupun menumbuhkan itu adalah proses terakhir dari yang disebut falak itu. Ya. Jadi diterjemahkan dengan kata menumbuhkan. Tapi kalau faliq ini, kalau ditafsir disebutkan, ya, wa huwa yashuqqul habba fayukhriju minhun nabat. Dialah yang membelah
Al-hab itu biji. Membelah biji, dan dari belahan biji itu dia menumbuhkan tumbuhan. Nah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini kalau disandingkan dengan ayat sebelumnya, maka ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah dan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah Azza wa Jalla sebagai pembeda antara Allah sebagai Tuhan yang benar dan Tuhan-Tuhan yang lain yang dibuat oleh manusia. Seperti yang ayat 94 itu, di mana sebagian manusia menuhankan makhluk Allah Azza wa Jalla yang mereka sangka bisa memberikan syafaat. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka. Jadi Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sangka bisa memberikan manfaat, bisa memberikan syafaat kepada kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak berguna. Laqad taqatta'a bainakum. Sungguh putus hubungan kalian dengan mereka. Tidak bermanfaat. Nah, setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kelemahan daripada Tuhan-Tuhan yang lain itu, dalam tanda kutip, Tuhannya dalam tanda kutip, karena mereka sebenarnya bukan Tuhan, tapi dijadikan Tuhan oleh manusia. Makanya dalam tafsir Fathul Qadir disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, hadza syuru'un fi ti'dadi ajaibi sun'ihi ta'ala wa dzikri ma yu'jizu alihatahum an adna syai'in minhu. Jadi ayat ini syuru' itu artinya Allah Subhanahu wa taala mulai, atau topiknya atau temanya diganti. Diganti dengan topik tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Syuru' fi ti'dadi ajaibi sun'ihi. Allah Subhanahu wa taala memulai menyebutkan ti'dad dari kata a'dad, dari kata adat, menyebutkan sekian banyak atau beberapa. Beberapa ajaibi sun'ihi. Beberapa keajaiban-keajaiban daripada penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus menyebutkan tentang hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan-Tuhan mereka. Yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan-Tuhan mereka. Baik itu Tuhan itu entah dia malaikat atau entah dia matahari, bulan dan lain sebagainya, yang dianggap oleh manusia bisa dituhankan atau disembah oleh sebagian manusia yang musyrik, dan apa yang mereka sembah itu tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah memberikan kepada kita sebuah istilahnya komparasi, perbandingan. Perbandingan antara kekuasaan Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia. Ternyata tidak bisa berbanding. Atau laisa kamitslihi syai'un. Tuhan-Tuhan yang dianggap dan disembah oleh manusia itu tidak bisa melakukan sesuatu yang kecil sekalipun. Apa gambaran yang kecilnya? Ini Allah mengatakan, innallaha faliqul habbi wan nawa. Bagaimana Allah menumbuhkan tumbuhan? Allah yashuqqu al-habba fayukhriju minhu an-nabat. Wa faliqun nuwa fayakhruju minhu asy-syajar. Allah membelah biji-bijian. Kemudian dari belahan biji-bijian itu Allah tumbuhkan nabat, tumbuhan. Apa bedanya al-hab dan an-nuwa? Disebutkan oleh para ulama
Kalau al-hab itu adalah biji tumbuhan yang bentuknya tidak terbelah, seperti biji padi. Jadi dia cuma satu saja, ya, satu bagian begitu. Ya. Nah, kalau nuah, jamak dari kata nuah, itu biji yang terbelah. Seperti biji mangga itu kan kalau dibelah jadi tabelah dua, ya kan? Nah, itu namanya nuah. Ya. Kalau hab seperti biji padi. Biji padi itu kalau kita buka gabahnya atau beras yang kita makan itu tidak terbelah dia. Ya. Pernah perhatikan beras ya? Ya. Pernah perhatikan beras? Itu beras itu dia tidak terbelah begitu. Tidak ada dia punya garis tengah. Ya. Tidak ada garis tengahnya. Nah, itu disebut hab. Ya. Habbah, bahasa Arabnya habbah. Nah, kalau nuah, biji, tapi dia ada garis tengahnya. Seperti biji mangga atau biji buah-buahan lah. Ya. Biji buah-buahan. Makanya al-hab itu, kata para ulama tafsir, yukhriju minhu nabat. Ya. Allah mengeluarkan dari hab itu nabat. Ya. Nabat itu tumbuhan sejenis rumput-rumputan, itu namanya nabat. Ya. Seperti padi dan tumbuhan yang sejenisnya itu. Kalau bahasa kita ya sejenis palawija lah. Ya. Jagung kan juga tidak ada dia punya belahan. Ya. Kalau jagung itu bijinya itu seperti itu saja. Ya. Kemudian apa lagi? Pokoknya tumbuhan yang rumput-rumputan itu tidak ada bijinya. Ya, biji cabai dan sejenisnya. Nah, itu disebut nabat. Ya. Ini bedanya antara nabat dan nuah. Wa faliqun nuwa fayukhriju minhu asy-syajar. Ya. Sedangkan Allah membelah nuah itu jamak dari kata nuah. Ya. Kemudian Allah mengeluarkan dari nuah itu asy-syajar, pohon-pohon. Ya. Jadi kalau nuah itu adalah bibit daripada tumbuhan yang batangnya besar. Ya, tumbuhan yang batangnya besar. Nah, kalau hab, biji-bijian atau bibit dari tumbuhan yang batang-batangnya seperti rumput-rumputan, sayur-sayuran dan sejenisnya. Ya. Nah, itu Allah mengatakan faliqul hab. Allah yang membelah itu. Ya. Karena itu kalau kita tanam apa saja, tanam sayur atau tanam apa saja, rica, ya, kita simpan di tanah. Walaupun kita timbun dengan tanah lagi, ya, beberapa hari kemudian dia akan terbelah itu. Ya. Apakah itu tumbuhan membelah diri sendiri? Ya. Dalam akidah kita, ajaran Islam tidak. Ya. Dia dibelah oleh yang Maha Penguasa, yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia tidak bisa tumbuh sendiri. Ya. Ada yang menciptakannya, ada yang membelahnya. Nah, itu disebutkan dalam ayat ini. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Jadi ayat ini menjelaskan tentang proses. Ya, prosesnya proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Ya, proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Jadi ada yang berasal dari biji, ada yang berasal dari biji yang tunggal, ya, kita istilahkan demikian. Ada yang tumbuh dari biji yang tunggal yang dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang tumbuh dari biji yang ganda. Nah, biji yang ganda yang punya garis tengah, nah, yang bisa dibelah. Dan dari yang biji tunggal ini tumbuh-tumbuhan yang sejenis rumput-rumputan dan makanan-makanan palawija. Dan dari biji yang nuah yang punya belahan tumbuh-tumbuhan yang punya pohon yang keras dan besar. Ya. Dan itu tidak bisa tumbuh sendiri. Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah yang membelahnya. Faliqul habbi wan nawa. Ya, maka huwa subhanahu, ya,
Wa qila ma'na faliqul habbi wan nawa asyaqqul ladzi fihima min aslil khilqah. Wa qila ma'na faliq bi makna khaliq. Jadi ini makna-makna yang beragam tapi intinya sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya di awal penciptaannya maksudnya. Ada yang mengatakan bahwa yang disebut faliq ini adalah yang menciptakan di awalnya. Sedangkan proses selanjutnya itu terproses secara alamiah. Ya. Ini penafsiran yang kedua, sama seperti manusia. Ya. Penciptaan yang pertama adalah Nabi Adam. Kemudian setelah itu keturunan Nabi Adam diciptakan melalui proses yang kita sebut alamiah. Ya. Walaupun masih ada tentu kekuasaan Allah di situ. Ya. Tidak mungkin tidak ada kekuasaan Allah. Ya. Wa qila faliq bimana khaliq. Ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa faliq itu artinya adalah khaliq, menciptakan. Ya. Jadi intinya samalah. Ya. Allah yang menciptakan. Jadi tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui proses yang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak tumbuh sendiri. Ya, sama seperti bumi tidak jadi dengan sendirinya. Alam semesta tidak jadi dengan sendirinya. Tapi ada yang menciptakan. Ya, termasuk manusia tidak jadi dengan sendirinya. Ya, tapi ada yang menciptakan. Maka semua ini adalah makhluk. Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia itu tidak bisa melakukan. Ya. Tidak bisa melakukan. Bisa mungkin merekayasa. Kalau sekarang kan ada istilah rekayasa bibit. Ya. Rekayasa bibit. Ya. Jadi dari berbagai macam bibit dikawin silangkan, tapi ketika dia tumbuh pecah itu bukan manusia yang bikin itu. Ketika bibit yang direkayasa sudah jadi, disimpan di tanah, apakah manusia bisa menumbuhkan? Tidak. Tetap Allah yang menumbuhkan. Ya, tetap Allah yang menumbuhkan. Ya. Baik. Maka wan nawa jam'un wah yutlaqu ala kulli ma fihi ujmun katamri wal mishmish wal khukh. Ya. Jadi nuwa itu adalah jamak dari kata nuwah, ya, yang disematkan kepada biji-bijian yang punya ujum. Biji-bijian yang punya ujum itu artinya biji-bijian yang seperti kita sebutkan tadi, yang punya belahan di tengahnya. Ya. Contohnya adalah biji kurma. Ya. Kemudian biji mishmish dan al-khukh. Ini semuanya nama pohon. Ya. Intinya ada biji-bijian yang bentuknya tunggal dan ada biji-bijian yang bentuknya ganda. Ya. Semuanya ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketika dia tumbuh, itu ditumbuhkan juga oleh Allah. Ya. Karena tidak mungkin dia tumbuh sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala di situ. Kita simpan itu biji di tanah, kita timbul. Ya, secara logika tidak mungkin dia bisa menembus. Padahal dia punya batang tunas ketika masih baru tumbuh itu kan rapuh sekali. Ya. Rapuh sekali. Batang apa saja, batang tomat atau rica ketika dia tumbuh begitu cuma kecil. Ya. Jangankan diinjang, ditiup dia patah. Ya. Tapi dia mampu menembus lapisan tanah yang kita jadikan sebagai timbunan itu. Padahal tanahnya lebih kuat atau lebih berat daripada tunas itu. Ya, tapi dia bisa. Ya. Siapa yang bisa menumbuhkannya? Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ini kekuasaan Allah yang pertama, yang Allah jadikan sebagai pelajaran untuk kita ketika kita ingin menyembah Tuhan. Mana yang pantas kita sembah? Tuhan yang bisa membelah biji-bijian, kemudian menumbuhkan dari biji tersebut tumbuhan yang berbeda. Ya. Dari biji jadi pohon.
Dari biji yang kecil jadi pohon dan pohonnya jadi besar. Kalau kita lihat biji mangga atau biji durian, itu kan kecil saja. Tapi ketika tumbuh lama-lama jadi pohon yang besar. Itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan yang lain, itu tidak bisa. Bahkan Namrud, Fir'aun yang mengaku Tuhan pun tidak bisa melakukan itu semua. Jangankan manusia, malaikat pun tidak bisa. Malaikat pun tidak bisa. Kenapa? Karena semua mereka adalah makhluk. Makhluknya Allah Azza wa Jalla. Kemudian kekuasaan yang selanjutnya Allah mengatakan yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Jadi jumlah yukhrijul hayya minal mayyiti merupakan disebutkan hadhil jumlah khabarun ba'da khabar. Fahiya fi mahalli raf'in. Jadi ini jumlah yang fungsinya dalam ilmu nahwu disebut khabar. Khabar setelah khabar. Khabar yang pertama adalah faliqu. Khabar daripada inna. Khabar inna marfu atau mansub? Khabar inna marfu atau mansub? Dan? Marfu. Isimnya mansub. Apa fungsi inna? Fungsi, bukan arti. La. Apa fungsi inna dalam i'rab? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kenapa sudah lupa pelajarannya? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi innallah lafzul jalalah sebagai isim inna, sedangkan faliqu sebagai khabarnya. Dan kata yukhriju disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, kata yukhriju adalah khabar yang kedua. Jadi khabar inna yang kedua. Jadi dalam pendapat para ulama yang disebutkan dalam kitab ini, khabar inna itu bisa lebih dari satu. Nah ini yukhrijul hayya minal mayyiti merupakan khabar yang kedua daripada inna. Jadi kekuasaan yang kedua yang ditunjukkan oleh Allah, pertama dia berkuasa membelah biji-bijian dan menumbuhkan dari biji-biji tersebut tumbuhan yang bermacam-macam. Ada yang jenis rumput-rumputan dan ada yang jenis pohon-pohonan. Yang selanjutnya kekuasaan Allah yukhrijul hayya minal mayyit. Allah menghidupkan sesuatu yang hidup dari asalnya yang mati. Menghidupkan makhluk hidup dari asal yang mati. Seperti apa? Penciptaan manusia berasal dari tanah. Tanah itu kan kalau bahasa manusia adalah benda mati, ya kan? Tanah benda mati. Nah, di sini disebutkan yukhrijul hayawan min mithlin nutfah wal baydah wa hiya maitah. Allah mengeluarkan atau menghidupkan hewan-hewan dari asal nutfah. Nutfah itu apa? Mani, air mani. Wal baydah. Wal baydah itu apa? Telur. Dari mani dan telur. Bahasa biologinya dari sperma dan sel telur. Dari sperma dan sel telur. Maka yang dimaksud dengan hayawan sini adalah makhluk hidup. Yukhrijul hayawan. Allah menghidupkan makhluk hidup dari asalnya sesuatu yang kita anggap apa? Benda mati. Mani.
Karena makhluk hidup dalam definisi manusia itu kan makhluk hidup adalah sesuatu ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Ya. Yang kedua makan dan minum. Yang ketiga dia berkembang biak. Ya, kalau kita belajar biologi, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bernafas. Ya. Kemudian dia makan, minum. Kemudian dia berkembang biak. Nah, nutfah itu sendiri tidak masuk dalam kategori dalam kategori definisi makhluk hidup. Karena nutfah itu dia tidak makan, ya, tidak minum. Ya. Kecuali nanti setelah dia bertemu dengan sel telur, maka disebutkan wal baydah wa hiya maitah. Ya. Jadi pada dasarnya dari benda yang mati. Ya, dari benda mati. Ya, nanti setelah prosesnya baru jadi makhluk hidup. Nah, ini disebut dengan yukhrijul hayya minal mayyit. Allah menciptakan makhluk hidup daripada makhluk yang mati. Ya. Baik penciptaan manusia di awal penciptaan atau penciptaan makhluk-makhluk yang lain dari awal, semuanya berasal dari benda-benda mati. Ya. Manusia diciptakan dari dari tanah. Dari kata udem. Adam itu dari kata udem. Dan udem artinya apa? Tanah. Ya. Dari tanah. Tanah benda mati. Ya. Nah, dari benda mati itu Allah ciptakan Adam. Kemudian dalam proses selanjutnya juga sama. Ya. Dari benda mati diciptakanlah kita. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Ini kekuasaan yang ketiga. Yang pertama itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijinya. Yang kedua, menciptakan makhluk hidup, manusia atau hewan-hewan dari asal yang dianggap benda mati. Yang ketiga, wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dan Allah mengeluarkan benda mati dari makhluk yang hidup. Sebaliknya, wa mukhrijun nutfah wal bidah wa hiya maitah minal hayy. Ya. Sebaliknya tadi. Kalau kita ini dari nutfah, dari air mani dan juga sel telur yang dianggap sebagai benda mati, ya. Kemudian jadilah makhluk hidup, dan dari kita yang makhluk hidup Allah keluarkan lagi benda mati itu. Ya, paham ya? Allah keluarkan lagi dari kita mani dan sel telur itu dari yang perempuan. Ya. Itu dia punya siklus seperti itu. Ya. Makanya dalam ayat Allah mengatakan amat tanatnatain wa ahyai tanatnatain. Ya. Engkau mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami dua kali. Ya. Manusia ini 2 kali mati, 2 kali hidup. Ya. Mati yang pertama kapan? Kayak itu, dari asal itu mati. Ya, dari air mani itu dianggap mati. Ya. Kemudian jadi kita sekarang hidup. Ya. Kemudian dimatikan lagi. Kemudian dibangkitkan lagi di hari kiamat. Ya. Jadi kita ini 2 kali mati, 2 kali hidup. Nah, itu bahasanya. Amat tanatnatain wa ahyai tanatnatain. Dan kata amat tanah didahulukan daripada ahyai tanah. Ya. Engkau matikan kami 2 kali, didahulukan daripada engkau hidupkan kami 2 kali. Ya. Kenapa? Karena awalnya kita adalah berasal dari benda mati. Kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup. Ya. Nah, itulah siklus manusia. Baik. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Ya. Dzalikumullah. Ya. Jadi setelah Allah sebutkan
tiga jenis kekuasaannya. Ya. Pertama, menumbuhkan tumbuhan dari biji-bijinya, kemudian mengeluarkan makhluk hidup dari hal-hal yang mati, kemudian mengeluarkan benda mati daripada makhluk hidup. Nah, itu semua tidak bisa dilakukan oleh Tuhan-Tuhan yang dianggap oleh manusia. Ya, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena sembahan-sembahan yang lain itu tidak bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Allah. Maka yang pantas untuk disembah cuma Allah saja. Yang lain tidak pantas disembah karena sama kita dengan mereka. Ya, sama-sama kita diciptakan. Ya. Baik dia matahari, bulan. Ya. Dan dalam kisah tentang matahari itu kan disebutkan oleh Allah dalam kisah Hud itu. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kenapa mereka menyembah matahari? Burung Hud bertanya, kenapa mereka menyembah matahari? Padahal matahari tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan mereka tidak menyembah kepada Allah yang yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi. Jayid. Dzalikumullah. Dzalikum isyaratun ila dzalika ila sani'i dzalika sun'il ajib al-madhkur sabiqan. Dzalikum. Ini isyarat. Ya. Isyarat kepada siapa? Kepada yang menciptakan keajaiban-keajaiban tadi itu. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kum di sini bukan kum di sini artinya kalian. Ya, dzalikum. Ya. Jadi kalau kita belajar isim isyarah, yang isim isyarah itu dza itu. Kumnya itu kembali ke kita. Ya, itulah yang harus kalian perhatikan. Ya. Dzalikumullah. Jadi bukan Allah yang banyak, tidak. Ya. Tapi itulah yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian lihat, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullah. Ya. Maka kalau diterjemahkan itulah Allah, ya. Itulah Allah. Fa anna tu'fakun. Wal makna anna sani'a hadha as-sun'i al-ajib huwa al-mustajmi' li kulli kamal wal mufaddal bi kulli ifdal. Ya. Makna kata dzalikumullah, dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan ciptaan-ciptaan yang ajaib-ajaib ini, ya. Al-mustajmi' li kulli kamal, yang baginya seluruh kesempurnaan. Ya. Dia mengumpulkan seluruh kesempurnaan pada dirinya. Ya. Tidak ada yang bisa menandingi kesempurnaannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami' wa huwas sami'ul basir. Ya. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa anna tu'fakun, ay fa anna tusrafun, ay fa kaifa ma huwa aina hada. Fakaifa tasrifuna anil haqqi ma'a ma tarawna min badi'i sun'ihi wa kamali qudratihi. Kenapa? Ini pertanyaannya. Pertanyaan as-su'al lit taqri' wa taubih.
pertanyaan yang mencela, yang maknanya, kalian ini kenapa sih? Sudah tahu Allah menciptakan segala sesuatu dan sembahan-sembahan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa masih menyembah selain Allah? Itu maksudnya. Ya. Fakaifa tasrifuna 'anil haqq? Mengapa kalian bisa menyimpang dari kebenaran? Ya. Kenapa kalian menyeleweng dari kebenaran? Padahal Allah sudah jelaskan siapa yang berhak disembah dan siapa yang tidak berhak disembah. Sudah dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan juga oleh Allah kekuasaan yang harus dimiliki oleh Tuhan yang disembah. Ya. Artinya kalau tidak bisa melakukan hal yang seperti itu, berarti dia tidak bisa disembah. Ya. Tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Fa kaifa tasrifuna 'anil haqq ma'a ma tarawna min badi'i sun'ihi? Setelah kalian mengetahui, melihat, memperhatikan keajaiban dari penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kamali qudratihi, dan sempurnanya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya, setelah kita perhatikan bagaimana tumbuh-tumbuhan tumbuh, pohon-pohon tumbuh, ya, biji-bijian terbelah, ya. Kemudian bagaimana hewan-hewan beranak, manusia jadi manusia yang berasal dari benda yang tadi kita sebutkan sebagai maitah. Ya. Kita lihat itu semua dan tidak ada yang bisa membuat itu. Ya. Teknologi secanggih apapun belum ada yang bisa menciptakan manusia. Walaupun dikatakan bayi tabung apa semua. Tapi bayi tabung itu dari mana? Dari sperma manusia, sperma dari manusia yang sudah ada. Ya. Jadi manusia tidak bisa membuat sperma. Ya, manusia tidak bisa membuat air mani, tidak bisa. Ya. Yang dilakukan dalam teknologi itu hanya memproses saja. Ya. Tapi apakah proses itu berhasil atau tidak? Itu juga banyak yang tidak berhasil. Ya. Kalau Allah izinkan, berhasil. Ya. Kalau Allah tidak izinkan, tidak berhasil. Ya. Nah itu berarti manusia juga bukan sebagai pencipta. Ya. Bukan sebagai pencipta. Jadi teknologi itu hanya membantu proses. Dan keberhasilannya ya, tergantung kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bayi tabung dan bayi apa semua itu kan berhasilnya ya cuma sedikit. Itu pun setelah uji coba sekian puluh tahun. Ya kan? Tidak langsung jadi, tidak. Uji cobanya berkali-kali. Setelah berkali-kali pun tidak ada juga yang masih banyak juga yang tidak jadi. Tapi kalau dalam proses seperti yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang disyariatkan ya, melalui pernikahan yang sah, itu tidak perlu macam-macam. Ya. Lebih banyak yang jadi daripada tidak. Ya. Karena Allah langsung ciptakan. Ya. Baik. Kemudian Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husban. Ya. Jadi kekuasaan yang lain. Kalau tadi sudah 3, ditambah lagi oleh Allah Azza wa Jalla, Faliqul isbah. Dialah yang syaqqad diya 'anil dhalam wa kashifuhu. Aw yakunul ma'na ala hadfi mudhaf ay faliqu dhulmatil isbah. Ya. Wal isbah huwa as-subh, bayadun nahar. Ya. Jadi kekuasaan yang selanjutnya yang disebutkan oleh Allah adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang membelah isbah. Ya. Isbah pagi, waktu pagi hari. Bagaimana Allah berkuasa dari az-zulmatul lailah, dari gelapnya malam tiba-tiba muncul waktu pagi. Dan itu
Tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan kepada Namrud, ya, bahwa apa kata Allah Azza wa Jalla? Quran surah Al-Baqarah. Terus. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Tabalik. Tabalik hafalan. Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar. Ya. Allah memunculkan matahari dari timur. Ya. Maka kamu, wahai Namrud, kalau kamu memang betul mengaku Tuhan, coba munculkan, terbitkan matahari dari barat. Ya. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang yang kafir itu atau Namrud itu buhit. Buhit, tidak bisa menjawab. Ya. Tidak bisa dia menerbitkan matahari dari barat. Dia putar, tidak bisa. Ya, maka ini disebutkan faliqul isbah. Bagaimana Allah menyingsingkan pagi. Ya. Dan kalau pagi itu dari mana dia mulai? Dari timur. Ya. Tidak pernah ada pagi mulai dari barat. Ya. Kecuali nanti hari kiamat. Dekat-dekat hari kiamat. Pagi mulai dari barat. Nah, itu sudah di ujung kehidupan manusia sudah. Ya. Nasallallahu alaihi. Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana. Dan dia yang menjadikan malam itu sebagai sakan. Ya. Sakan itu dari kata sukun. Ya. Mahallus sukun. Kenapa disebut mahallus sukun? Karena malam itu dijadikan sebagai waktu untuk beristirahat. Ya. Sakinah dari kata sakinah. Au sukun. Ya. Bukan sukun yang buah-buahan itu. Sukun dari kata sukun itu hanya orang istirahat, tenang. Ya. Tidak kesana kemari. Ya. Itu namanya sukun. Ya. Makanya kalau kita baca ayat yang ada sukunnya, kita kasih mati. Ya. Sukun lawannya mutaharrik. Ya. Kalau mutaharrik dia bisa A, bisa I, bisa U. Ya. Kalau sukun, mat. Hurufnya mati. Ya. Nah, kita juga di malam hari ini sukun, karena kita tidak kemana-mana kalau malam hari. Ya. Pulang saja ke rumah. Ya. Dan di rumah kita istirahat. Wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Nah. Kemudian kekuasaan yang keenam berarti ya. Ya. Kekuasaan yang keempat, Allah menyingsingkan pagi. Kemudian yang kelima, Allah menjadikan malam sebagai waktu untuk istirahat. Kemudian kekuasaan yang ke-6 dan 7, asyams wal qamar. Husbana. Husbana dari kata hisab. Dari kata hisab. Artinya apa? Ja'alahuma mahallu hisabin tata'allaqu bihi masalihul ibad wa sayruhuma ala taqdirin la yazid wa la yanqus liyadulla ibadahu bidzalika ala azimi qudratihi wa badi'i sun'ihi. Jadi qamar atau syams dan qamar, matahari dan bulan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mahallu hisab. Ya. Jadi alat perhitungan atau menjadi acuan dalam menghitung apa? Menghitung hari dan menghitung waktu. Ya. Untuk apa diberikan waktu oleh Allah Azza wa Jalla? Karena tata'allaqu bihi masalihul ibad. Karena waktu itu dia berkaitan dengan kemaslahatan hamba. Ya. Jadi kalau tidak ada waktu, ya susah juga kita mau sholat kapan. Ya. Mau puasa kapan, mau haji kapan. Kalau tidak
diciptakan waktu oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak tahu kapan kita harus sholat, kapan kita harus puasa dan seterusnya. Ya, maka di situ ada masalihul ibad, ya, berkaitan dengan kemaslahatan hamba Allah Azza wa Jalla atau makhluk Allah, wasairuhuma, dan berkaitan dengan perjalanan hidupnya. Ya. Jadi dengan matahari atau dengan bulan kita bisa menghitung umur kita berapa, ya. Kapan kita lahir, tanggal berapa. Ya. Itu karena ada bulan dan matahari. Ya. Dan di dalam syariat, ya, bulan dan matahari semuanya bisa dijadikan sebagai sumber atau acuan perhitungan. Ya. Kalau bulan itu dijadikan sebagai hitungan untuk apa? Untuk awal bulan dan akhir bulan. Ya. Sedangkan matahari dijadikan perhitungan untuk waktu-waktu sholat. Ya. Jadi kalau waktu sholat berdasarkan hitungan matahari. Ya. Tapi kalau awal bulan dan akhir bulan berdasarkan perhitungan bulan. Ya. Makanya dalam bulan Qamariyah yang dilihat itu hilalnya bulan. Ya. Malam ru'yatul hilal, yang dilihat adalah bulan. Ya. Bukan matahari, yang jadi patokan adalah bulan. Nah, tapi kalau waktu sholat, yang jadi patokan adalah matahari. Ya. Kapan waktu subuh, waktu zuhur, asar, ya. Itu yang dilihat adalah matahari. Dan dua-duanya diciptakan oleh Allah untuk itu, untuk kemaslahatan. Ya. Ala taqdiri ma la yazidu wa la yanqus. Atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Ketetapannya sudah seperti itu. Liyadulla ibadahu bidzalika ala 'azimi qudratihi wa badi'i sun'ihi. Dengan kekuasaan-kekuasaan tersebut yang 6 atau 7 tadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, fungsinya adalah Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya atas atau tentang azimi qudratihi, tentang maha agungnya Allah Azza wa Jalla, maha perkasanya Allah Azza wa Jalla, maha kuat, ya. Wa badi'i sun'ihi, dan maha hebatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Itulah yang merupakan ketentuan, ketetapan dari yang maha aziz. Aziz artinya al-qahirul ghalib, yang maha menundukkan dan yang maha mengalahkan. Ya. Jadi Allah maha mengalahkan dan maha menundukkan, dan dia tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa ditundukkan. Ya. Makanya kekuasaan-kekuasaan yang tadi itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dan kalau ada orang yang menantang Allah, ya, ingin menjadi Tuhan, maka tanya yang ingin menjadi Tuhan itu, apakah mereka bisa melakukan yang 7 tadi? Salah satunya saja. Ya. Seperti Ibrahim menantang Namrud. Ya. Kalau kamu mengaku Tuhan, apakah kamu bisa mendatangkan atau menerbitkan matahari dari barat? Ya. Ibrahim bilang begitu sama Namrud dan dia tidak bisa. Dan itulah yang membuat Namrud terdiam. Ya, maka disebut Al-Qahir, Allah yang maha perkasa, yang maha mengalahkan. Ya. Wal alim, azizil alim. Al-alim kathirul ilmi, wa min jumlati ma'lumatihi tasyiruhuma ala hadat tadbiri al-muhkam. Yang maha mengetahui. Al-alim artinya yang maha mengetahui. Dan di antara pengetahuan Allah Subhanahu wa taala adalah pengetahuan Allah Azza wa Jalla tentang bagaimana dia mentasyir, ya, menjalankan matahari dan bulan pada porosnya masing-masing ala hadat tadbir al-muhkam. Ya. Melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah-hikmah. Ya, penuh dengan ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya. Dan ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditandingi oleh
siapapun yang berani mengaku sebagai Tuhan. Ya. Atau siapapun yang dituhankan. Ya. Yang berani mengaku sebagai Tuhan seperti Namrud dan Fir'aun. Nah, dan yang dituhankan ya seperti banyak makhluk yang dituhankan oleh makhluk yang lain. Dan yang paling banyak menuhankan makhluk itu manusia. Ya. Manusia yang paling banyak menuhankan makhluk. Padahal makhluk-makhluk yang dituhankan itu mereka menyembah kepada Allah. Ya. Dalam ayat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ya, semua yang ada di muka bumi atau semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yusabbihu bihamdihi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua mereka bertasbih kepada Allah. Matahari, bulan, ya, waktu dan lain sebagainya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka bertasbih menyembah kepada Allah, tapi manusia menyembah kepada mereka. Ya. Nah, inilah kekeliruannya manusia itu. Padahal mereka diberikan akal oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Padahal Allah berikan akal kita untuk berpikir seperti ini. Ya. Coba pikirkan atau lihat Tuhan yang kalian sembah itu. Mereka bisa enggak? Ya. Menghidupkan yang mati dari mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya. Mengeluarkan tumbuhan dari biji dan seterusnya, mengeluarkan pohon dari biji. Dan dari pohon itu berbuah biji lagi dan seterusnya. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang ada yang bisa menyamainya di situ. Ya. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk bersyukur hanya kepadanya, menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini adalah proses Allah mengajari kita tentang tauhid. Ya. Jadi apakah kita berpikir atau menggunakan akal ya, dengan waras dan sehat ataukah tidak? Ya. Maka bagi orang yang beriman tentu dengan ayat-ayat ini dia akan bertambah kesadarannya bahwa yang disembah, yang berhak disembah itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan orang yang beriman. Ya. Orang yang menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dua ayat ini menambah kesadaran kita ya, tentang kekuasaan Allah dan kesadaran kita tentang satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lain yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak malaikat, tidak nabi, ya, apalagi matahari, bulan dan seterusnya. Ya, semua mereka tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.